Film diawali dengan memperlihatkan sebuah keluarga kecil yang sedang sarapan bersama. Sang suami bernama Immanuel dan sang istri yang bernama Audrey. Dari pernikahan itu, mereka memiliki seorang anak perempuan yang bernama Jenny. Di sini Audrey meminta izin kepada keluarganya untuk memulai bisnis baru di bidang tata boga. Memiliki usaha kue buatannya sendiri adalah sesuatu yang ia impikan sejak dulu. Akibat dari rutinitas barunya itu, Audrey tak bisa mendampingi suaminya untuk pergi ke sebuah undangan pameran seni. Sabi niya, dapat mag-start ako ng home-based business, dozen cupcakes. Lalu di scene selanjutnya kita diperkenalkan sepasang suami istri yang baru saja tiba di pameran itu. Sang suami bernama Yuri, sedangkan istrinya bernama Casey. Di sana Yuri terlihat sangat menikmati kunjungannya di pameran itu. Sedangkan Casey yang tidak begitu tertarik soal seni, ia pun memutuskan untuk berjalan-jalan di sekitaran sana. Penampilan menarik dan gurih dari Casey di malam itu ternyata sangat menyita perhatian dari Immanuel yang sedang sendirian. Immanuel pun memberanikan diri mendekati Casey. Akan tetapi tak lama kemudian Yuri memanggil istrinya yang membuat Immanuel tak berhasil meluncurkan aksinya. Kami, tingnan mo naman to. Di scene selanjutnya terlihat Immanuel yang sudah berada di rumahnya. Saat itu terlihat Immanuel yang sebenarnya menyesal karena telah mengizinkan Audrey untuk berbisnis kuliner. Karena hal itu membuat waktu Audrey untuk keluarganya banyak tersita. Hindi kayo Pahinga na tayo. Di pagi harinya ketika Immanuel akan berangkat bekerja, ia pun terlihat sangat kesal dikarenakan Audrey hanya memberikannya sarapan sepotong cupcake. Berbeda dengan keadaan sebelumnya, di meja makan mereka selalu tersedia makanan-makanan enak yang disukai Immanuel. Sir, kakain po ba kayo? Hindi pwede yung nagda-diet pag may exam. Di tempat lain terlihat Jenny yang sedang berada di sekolahnya. Di sana, Jenny terkenal dengan wanita yang sangat cuek dan sulit untuk digauli. Akan tetapi ada seorang pria yang bernama Gabe datang mendekatinya dan mencoba mengajaknya berkencan. Namun Jenny yang merupakan siswi berprestasi di sekolah itu, ia lalu mengajak Gabe membahas teori-teori ilmu matematika dan fisika seraya menolak Gabe secara halus. Tentu saja hal itu malah membuat Gabe pusing dan mundur teratur. Seriously? Sorry, pero solo flight ako pag nag-aaral. Study. Uy, teka. Scene pun berlanjut terlihat Yuri yang mendapat telepon dari istrinya Casey untuk memberitahukan hari itu adalah hari anniversary pernikahan mereka. Yuri yang lupa dengan hari penting itu sontak meminta maaf karena tidak bisa merayakannya dengan alasan ada urusan pekerjaan di luar kota. Alih-alih bekerja, namun ternyata yang dimaksud Yuri adalah menghabiskan waktunya dengan seorang pria kekar guna menyervis Johnny-Johnny-nya yang sudah lama nggak begituan. May closed door meeting kasi ako kasama ng partido. Shit. Malam itu, Casey berencana memberikan kejutan kepada suaminya lalu pergi menemuinya di sebuah hotel. Sesampainya di sana bukan Yuri melainkan Casey lah yang mendapat kejutan dari suaminya itu. Dengan mata kepalanya sendiri, Casey menyaksikan Yuri yang ternyata sedang bermain pedang-pedangan dengan seorang pria di kamar itu. Casey pun tersadar bahwa selama ini suaminya adalah peminat Johnny-Johnny. Setelah kejadian itu, membuat Casey merasa risih untuk tinggal bersama Yuri. Ia pun akhirnya memutuskan untuk pergi dari rumah itu. Sasabihin ng daddy mo, no? Na yung pinakamasamang tao. Okay lang, wala. Cerita pun berlanjut, terlihat Immanuel yang sedang berlibur di sebuah villa guna menenangkan dirinya dari suasana rumah yang tak hangat lagi. Namun ternyata secara kebetulan Casey juga sedang berlibur di villa itu. Mereka berdua pun saling menyapa dan kini Immanuel akhirnya bisa berkenalan langsung dengan Casey. Dan di saat kapal pesiar Casey macet di tengah laut, tentu saja hal itu menjadi kesempatan Immanuel untuk unjuk kebolehan dan mendapatkan perhatian dari Casey. Dengan mudah Immanuel memperbaiki kapal itu dan mengemudikannya kembali ke tepi pantai. Sesampainya di depan kamar, Immanuel yang sudah kebelet ini pun dengan berani memboyong Casey masuk ke kamarnya dan mereka pun saling memberi asupan nutrisi bersama-sama. Manuel, ano? Gusto mo ba talaga malaman yun?
Dari sinilah hubungan terlarang itu dimulai. Immanuel yang sebenarnya ingin menyudahi hubungan itu, akan tetapi rasa cintanya pada Casey sangat berpengaruh hingga membuatnya ingin terus bersama-sama. Thank you. Ingat ka. Sesampainya Immanuel di rumah, ia pun dibuat bingung karena merasa bersalah terhadap keluarganya. Namun di sisi lain, ia tak bisa menutupi rasa rindunya kepada Casey. Sama halnya dengan Casey yang sangat merindukan Immanuel. Hingga suatu hari, ia pun menghubungi Immanuel dan mengajaknya bertemu. Secara kebetulan Immanuel yang sedang berselisih dengan Audrey menjadikannya alasan untuk menemui Casey. Mereka berdua pun akhirnya bertemu di sebuah hotel. Ganda ng asawa mo. Jenny merasakan perubahan ayahnya yang sudah jarang pulang ke rumah, berinisiatif untuk menemui ayahnya di tempat kerjanya. Akan tetapi ketika di kantor, ia mendapatkan informasi kalau ayahnya sekarang sedang meeting mengurus proyek di sebuah hotel dengan seorang wanita. Karena penasaran, lalu Jenny pun bergegas pergi menyusul ayahnya. Sesampainya di sana, ia dikagetkan dengan ayahnya yang sedang bermesraan dengan seorang wanita. Lalu ketika Jenny ingin pergi melabrak ayahnya, Gabe yang ikut bersamanya berusaha untuk menenangkannya agar tidak menimbulkan keributan di tempat itu. Saat di rumah, Jenny hanya bisa menahan benci ke ayahnya yang baru saja berbaikan dengan ibunya. Di tempat yang berbeda terlihat Yuri yang sedang berusaha untuk rujuk dengan Casey. Akan tetapi Casey menolaknya dan mengatakan jika ia sudah mendapatkan pria lain yang bukan pecinta Johnny. Alam mo kung bakla ka talaga. Nakahanap ako ng lalaki, ng tunay. Singkat cerita, perubahan sikap Immanuel memancing rasa penasaran dari Audrey. Diam-diam, Audrey mengikuti suaminya dan memergoki Immanuel yang sedang bermesraan dengan Casey di sebuah restoran. Audrey mencoba bersikap tenang dan mengatakan untuk menyelesaikan masalah mereka di rumah. Namun setibanya di rumah, Immanuel hanya diam serbu bahasa ketika Audrey menanyakan kejelasan perserongan itu. Pagkakaalam ko wala naman tayong problema, di ba? So things could go back. Beberapa hari setelah tragedi itu, Audrey memutuskan untuk melepaskan Immanuel pergi dari rumah itu. Akan tetapi, Immanuel harus memberikan waktunya untuk Jenny, anak mereka. Pada Casey, Immanuel menceritakan keputusan istrinya itu. Ia juga menambahkan bahwa ia tidak akan meninggalkan Casey dengan membagi waktu secara adil antara Casey dan keluarganya. Ba't nga magpasalamat tayo dahil bigyan tayo ng ganitong klaseng set? Di suatu malam, Yuri tiba-tiba datang menemui mereka. Di sana, Yuri melampiaskan kemarahannya terhadap Immanuel. Namun Immanuel sama sekali tidak menggubrisnya karena dia tahu jika Yuri adalah penyuka sesama Johnny. Keesokan harinya, Immanuel berlagak baik-baik saja di depan anaknya agar terlihat rukun dengan istrinya. Namun hal itu membuat Casey cemburu saat tahu Immanuel baru saja datang dari rumah Audrey. Ia pun mendesak Immanuel agar lebih mengutamakan dirinya. Nagrereklamo ka ba dahil take out tong di naman ako marunong magluto? Keesokan harinya, Jenny yang mengetahui perserongan ayahnya itu mulai tidak tahan melihat tingkah kedua orang tuanya. Ia lalu mengatakan agar ibunya berhenti menggunakan dirinya sebagai alasan agar ayahnya mau pulang ke rumah. Karena putus asa, Jenny akhirnya memilih pergi meninggalkan rumah. Audrey yang panik karena tak bisa melacak keberadaan anaknya itu lalu mendatangi kediaman Casey untuk mengajak Immanuel mencari anak mereka. Namun Casey yang bersikap kasar membuat mereka berdua pun terlibat percecokan hingga pada akhirnya Audrey memutuskan untuk pergi dari rumah itu. Audrey, this is not between you and... Tapos si Jenny para linlangin natin nagkakam. Namun tanpa diduga, Jenny kembali dengan sendirinya ke rumah. Ia pun mengatakan bahwa ia sudah pasrah dengan ayahnya yang memilih untuk hidup dengan wanita lain. It's not your fault, Mom. Kung ayaw niya sa Singkat cerita, saat di kantor terlihat Immanuel yang sedang stres dan tertekan. Lalu temannya pun datang dan mempertanyakan keputusannya untuk hidup bersama Casey. Karena menurutnya sejak Immanuel meninggalkan keluarganya demi Casey, tidak ada hal baik yang terjadi sekeliling Immanuel. Well, worth it ba yung decision? Lagi kami nag-aaway.
Berbeda dengan Audrey yang telah berpisah dengan Immanuel, kini semakin sukses dalam menjalankan bisnis kulinernya itu. Di mana dalam waktu sesingkat itu, Audrey berhasil membuka toko kue pertamanya. There you go. Lalu untuk beberapa waktu, Immanuel yang tersadar akan kekeliruannya selama ini, lantas memohon maaf kepada Casey karena ia berencana kembali bersama dengan keluarganya. Mendengar hal itu, Casey hanya bisa menangis, lalu mereka berdua pun akhirnya memutuskan untuk berpisah dan menjalani hidup masing-masing. Please. Kaya lang naman ako ganun. Hindi na kita away. Kemudian segera Immanuel menelpon Audrey dan menyampaikan niatnya itu. Lalu Audrey pun menyetujuinya dengan syarat Immanuel tidak boleh menyebut nama Casey di hadapannya. Sesampainya di depan rumah, terlihat Casey yang sedang menunggu Immanuel untuk mengucapkan salam perpisahan. Akan tetapi tiba-tiba sebuah mobil datang dan menculik mereka berdua. Yang ternyata dalang di balik penculikan itu adalah Yuri. Di sana Casey terus memohon kepada Yuri agar menghentikan perbuatannya. Akan tetapi Yuri yang sudah gelap mata terus mencemes Immanuel sampai meninggoy. Di tempat berbeda, Audrey yang gelisah menunggu kedatangan Immanuel di rumahnya mendapatkan sebuah telepon untuk segera datang ke rumah sakit. Audrey dan Jenny tak bisa menahan kesedihannya saat melihat Immanuel yang sudah terbujur kaku. Di tempat berbeda terlihat Casey yang datang menjenguk Yuri di penjara. Di sana, Casey mengatakan bahwa malam itu adalah malam perpisahan antara dia dan Immanuel, dan dirinya berniat untuk rujuk kembali dengan Yuri. Mendengar hal itu, Yuri pun sangat menyesali perbuatannya. Di akhir film, Casey pergi menemui Audrey di toko kuenya untuk meminta maaf, yang membuat mereka berdua pun kini sudah berbaikan dan saling memaafkan. Hi, I'm pleased to meet you. Hi. Dan film pun berakhir.